Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, selaku dosen pengampu mata kuliah transformasi digital yang kami hormati, serta rekan-rekan mahasiswa sistem informasi sekalian, selamat datang pada sesi presentasi laporan teknis inovasi dari kelompok kami. Pada kesempatan yang berharga ini, kami hadir untuk mempersembahkan hasil penelitian kami tentang AgriSense, sebuah sistem cerdas pemantauan kualitas gudang dan rantai pasok gabah yang berbasis Internet of Things atau yang lebih kita kenal dengan IoT. Yang membedakan presentasi hari ini kami ini bukan sekedar menjelaskan sistem AgriSense-nya, tetapi kami ingin menjawab satu pertanyaan yang lebih mendalam. Di era transformasi digital ini, faktor apa yang paling menentukan apakah sebuah teknologi baru akan dipercaya atau justru ditolak oleh penggunanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu secara ilmiah, kami tidak hanya merancang sistem, kami juga menganalisis datanya menggunakan perangkat lunak Smart PLS 4 dengan metode yang disebut Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLS SEM. Dan hasilnya, seperti yang akan kita bahas bersama hari ini, ternyata cukup mengejutkan. Karena faktor yang paling membangun kepercayaan pengguna bukan apa yang kita duga di awal. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya memetakan perjalanan presentasi kita hari ini agar semuanya mudah diikuti. Presentasi ini akan dibagi menjadi 4 babak utama. Babak pertama yang akan saya bawakan adalah fondasi, latar belakang masalah, dan pemaparan model konseptual serta metodologi penelitian. Ini adalah mengapa dan bagaimana dari penelitian kita. Babak kedua, rekan saya Chandra akan membawa kita masuk ke evaluasi outer model, membuktikan bahwa data dan instrumen kuesioner yang kita gunakan itu benar-benar berkualitas dan layak dipercaya. Nah, babak ketiga akan menjelaskan kekuatan prediksi model kita dan mulai mengungkap hasil dua hipotesis pertama. Dan babak keempat, babak paling menentukan akan mengungkapkan temuan yang paling signifikan, menarik kesimpulan, dan memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan AgriSense ke depannya. Presentasi ini disusun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah transformasi digital di bawah bimbingan langsung Bapak Okta Nofri SE MES PhD yang kami hormati. Kami adalah, perkenalkan saya sendiri Akram Afandi Tamir dengan NIM H0712417076. Bersama saya ada Chandra Andaya H0712414044 yang bertugas memaparkan evaluasi kualitas data. Kemudian ada Agung Alokaraeng dengan H0712412020 yang akan membawa kita ke analisis model struktural. Dan yang terakhir Julio Rema Palotongan H0712411017 yang bertugas menyampaikan temuan paling krusial dan kesimpulan dari penelitian ini. Sebagai catatan penting, topik yang kami pilih bukan sekedar tugas akademis. Sistem AgriSense dirancang dengan melihat langsung permasalahan nyata yang dihadapi petani dan pengelola gudang gabah di Indonesia, sebuah sektor yang menopang ketahanan pangan jutaan orang, namun masih sangat rentan terhadap kerugian pasca panen. Kami percaya transformasi digital yang sesungguhnya bukan tentang memasang teknologi, ini tentang membangun kepercayaan pada teknologi itu.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak kita sejenak membayangkan sebuah situasi. Bayangkan seorang petani di Sulawesi Selatan yang baru saja panen padi, berbulan-bulan ia merawat sawahnya, dan akhirnya tiba saat yang ditunggu-tunggu, yaitu panen yang melimpah. Gabahnya diangkut ke gudang penyimpanan. Nah, ia pulang dengan lega. Tapi seminggu kemudian, ia mendapat kabar yang mengejutkan. Gabahnya rusak, kualitasnya turun drastis, harganya jatuh di pasaran. Ribuan liter kerja keras dalam hitungan hari berubah menjadi kerugian ekonomi yang nyata. Nah, apa yang terjadi? Inilah yang kami temukan dalam penelitian ini. Dan ini tercermin langsung dalam data dari proposal yang mendasari penelitian kita. Masalah pertamanya itu fluktuasi suhu dan kelembapan yang ekstrim di dalam gudang. Kondisi penyimpanan yang tidak terkontrol adalah pembunuh diam-diam bagi kualitas gabah pasca panen. Nah, masalah kedua, rantai pasok yang panjang dan tidak transparan. Petani tidak tahu kemana gabahnya pergi. Pembeli tidak bisa memverifikasi kualitasnya, dan informasi tidak mengalir dengan jujur di antara keduanya. Solusinya secara teknologi sudah jelas, sistem monitoring berbasis IoT, sensor yang memantau suhu dan kelembapan secara real-time, sistem yang mengirim notifikasi otomatis, dan platform yang merekam seluruh riwayat kualitas secara transparan. Namun, ada satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar dan sering luput dari perhatian para pengembang teknologi. Meskipun teknologinya sudah ada dan sudah canggih, apakah penggunanya akan mau menggunakannya? Apakah mereka akan mempercayai data yang dihasilkan oleh sistem kami ini? Inilah yang menjadi tantangan dari jantung dari penelitian kami. Kepercayaan digital bukan sekedar kecanggihan teknologi, adalah kunci keberhasilan dari adopsi AgriSense ini. Dari permasalahan yang tadi kita uraikan, kami kemudian merancang sebuah model konseptual penelitian untuk menjawab pertanyaan itu secara sistematis dan terstruktur dan terukur juga. Di sisi kiri layar, kita bisa melihat empat variabel independen atau kita sebut sebagai variabel X. Nah, keempat variabel ini itu mewakili empat aspek strategis dari sistem AgriSense yang kami duga memiliki pengaruh terhadap kepercayaan pengguna. Pertama, AM atau analisis masalah dan urgensi. Ini mengukur seberapa kuat kesadaran pengguna akan masalah nyata yang terjadi di sektor pasca panen dan apakah kesadaran itu mendorong kepercayaan mereka pada solusi digital. Kedua, EO atau efektivitas operasional IoT. Nah, variabel ini menguji apakah fitur-fitur canggih IoT seperti sensor real-time, exhaust fan otomatis, dan notifikasi instan terbukti membangun kepercayaan pengguna. Ketiga, KL, keunggulan layanan. Ini mengukur dampak transparansi data kualitas gabah dan keterbukaan informasi supply chain terhadap kepercayaan pelaku industri. Dan keempat, TI, tata kelola dan infrastruktur TI. Variabel ini menguji peran kedalaman dashboard laporan, keamanan jaringan, dan stabilitas server dalam membentuk keyakinan pengguna. Kemudian variabel dependen. Nah, keempat variabel X ini kami uji pengaruhnya terhadap satu variabel dependen, yaitu di sisi kanan, yaitu KD, kepercayaan dan kebijakan data. Inilah outcome akhir yang ingin kita capai. Pengguna yang percaya bahwa data di sistem AgriSense itu akurat, aman, dan transparan. Nah, setelah model konseptual dirancang, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengujinya secara ilmiah. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Kami menyebarkan kuesioner secara daring melalui Google Form dan menghasilkan data dari 102 responden yang valid. 102 responden ini bukan angka yang kecil.
Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang relevan: petani, anggota koperasi, pengelola gudang, pihak distributor, hingga konsumen industri. Nah, ini memastikan data kita mencerminkan perspektif yang beragam dan representatif. Untuk menganalisis data dari 102 responden ini, kami menggunakan perangkat lunak Smart PLS 4, software analisis statistik berbasis partial least squares yang diakui secara internasional dalam riset manajemen dan sistem informasi. Metode yang kami terapkan adalah PLS SEM, Partial Least Square Structural Equation Modeling. Metode ini sangat tepat untuk penelitian seperti kami, karena mampu menganalisis hubungan sebab akibat antara banyak variabel sekaligus, bahkan dengan ukuran sampel yang relatif terbatas. Dan untuk menguji apakah setiap hipotesis kami diterima atau ditolak, kami menjalankan algoritma bootstrapping dengan 5.000 subsamples. Bootstrapping ini menghasilkan dua angka kunci yang akan terus kita sebut sepanjang presentasi: P-statistics dan P-values. Jika P-statistik lebih dari 1,96 dan P-values kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya, pengaruhnya terbukti secara statistik. Ini standar akademik yang digunakan secara universal. Namun, sebelum kita bisa menarik kesimpulan apapun dari hipotesis, ada satu tahap krusial yang harus dilalui terlebih dahulu, memastikan bahwa instrumen kuesioner yang kita gunakan benar-benar valid dan reliable. Dan untuk itulah, saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya untuk mempersilahkan dalam menjelaskan bagiannya. Terima kasih banyak Akram atas pemaparan latar belakang yang sangat jelas. Halo semuanya, perkenalkan saya Chandra Andaya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, Akram tadi sudah menjelaskan mengapa kita membuat AgriSense dan apa model konseptualnya. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, apakah data yang kita kumpulkan untuk menguji model tersebut bisa dipercaya? Disinilah kita masuk ke tahap evaluasi outer model. Bayangkan kita sedang membangun sebuah gedung pencakar langit. Outer model ini adalah tahap di mana kita menguji kekuatan semen, besi, dan fondasi tanahnya sebelum kita mendirikan bangunan. Sebelum kita bisa menarik kesimpulan apapun tentang IoT atau rantai pasok, kita wajib secara statistik menjamin bahwa instrumen kuesioner yang kita gunakan itu bersih, valid, dan berkualitas tinggi. Mungkin ada yang bertanya, mengapa tahap ini memakan waktu dan mengapa tahap ini sangat penting? Di dalam dunia analisis data, kita mengenal sebuah hukum mutlak, garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, maka sampah pula yang keluar. Jika kuesioner kita membingungkan bagi para petani atau bagi para pengelola gudang gabah, maka jawaban mereka tidak akan akurat. Analisis secanggih apapun di Smart PLS tidak akan bisa memperbaiki data yang buruk. Oleh karena itu, kita melakukan dua uji utama, uji validitas dan uji reliabilitas. Sebagai analogi sederhana, bayangkan sebuah timbangan gabah di gudang. Validitas memastikan bahwa timbangan itu benar-benar mengukur berat gabah. Berat, bukan volumenya. Alat ukurnya tepat sasaran. Nah, sedangkan reliabilitas itu memastikan bahwa jika kita menimbang karung gabah yang sama sebanyak 5 kali berturut-turut, jarum timbangan akan menunjukkan angka yang persis sama. Ada konsistensi di sana. Inilah dasar kelayakan dari penelitian AgriSense kami. Mari kita bedah hasilnya satu persatu. Yang pertama adalah
Uji validitas indikator, atau dalam istilah Smart PLS disebut outer loading. Aturan main atau syarat mutlak di sini adalah angkanya harus berada di atas 0,700. Angka ini menunjukkan bahwa sebuah pertanyaan kuesioner mempresentasikan minimal 50% dari variabel yang sedang kita teliti. Coba Bapak Ibu perhatikan deretan angka di layar. Mayoritas indikator kita mulai dari efektivitas operasional atau I/O, keunggulan layar atau KL, tata kelola atau TI, hingga kepercayaan data atau KD menunjukkan warna hijau. Nilainya sangat kuat, merata di kisaran 0,78 hingga 0,87. Apa makna praktisnya? Artinya, pertanyaan-pertanyaan yang kami susun tentang kecanggihan sensor IoT dan kebijakan privasi benar-benar dipahami oleh responden sesuai dengan maksud kami. Kuesioner ini bekerja dengan sangat prima di lapangan. Namun tidak semua berjalan lancar. Jika kita teliti, ada satu sorotan khusus pada indikator AM2, pada variabel analisis masalah. Nilainya menunjukkan angka 0,683. Nah, seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya, ambang batas idealnya itu di angka 0,700. Berarti indikator ini sedikit di bawah standar. Nah, muncul pertanyaan, apakah pertanyaan kuesioner AM2 ini harus kita buang atau kita hapus dari sistem? Nah, jawabannya adalah dipertahankan. Mengapa mengambil keputusan ini? Dalam literatur statistik PLSSEM, menurut Prof. Hayer, indikator dengan nilai di antara 0,40 hingga 0,70 tidak perlu langsung dibuang, asalkan penghapusan indikator tersebut tidak meningkatkan nilai validitas dan reliabilitas variabelnya. Ketika kami periksa variabel analisis masalah secara keseluruhan sebagai sebuah keluarga, masih sangat sehat. Nilai validitas konvergen atau AFP masih di atas 0,500 dan reliabilitasnya di atas 0,700. Jadi secara struktur utuh, menyimpan indikator AM2 tidak merusak model, malah mempertahankan informasi berharga dari responden kita. Nah, setelah kita membedah pertanyaan satu persatu, sekarang kita uji kekuatan secara berkelompok menggunakan Cronbach Alpha atau CA dan Composite Reliability atau CR. Nah, ini adalah uji konsistensi. Syarat kelulusannya adalah nilai harus di atas 0,700. Bisa Bapak Ibu lihat pada tabel hasil evaluasi di layar. Seluruh variabel konstruksi kita sukses menembus ambang batas. Nah, dengan angka yang sangat memuaskan di rentang 0,83 hingga 0,88. Bagi proyek AgriSense, ini adalah berita yang luar biasa. Kesimpulannya, instrumen kuesioner kita berstatus sangat andal. Artinya, jika sistem AgriSense ini kita bawa dan kita uji coba di daerah lain dengan kelompok petani yang berbeda di bulan depan, kami sangat yakin kuesioner ini akan tetap memberikan pola data yang stabil dan konsisten. Nah, sebagai gerbang penutup di tahapan saya, kita melakukan pengecekan terakhir, yaitu validitas konvergen menggunakan nilai Average Variance Extracted atau AFE. Bahasa sederhananya, uji ini memastikan bahwa variabel kita lebih banyak menangkap informasi yang relevan daripada menangkap noise atau kebingungan responden. Kriterianya harus di atas 0,500. Seperti yang tampil di layar, angka dari kelima variabel kita berada pada kisaran
0,622 hingga 0,726. Semuanya lolos tanpa terkecuali. Bapak, Ibu, dan teman-teman, fondasi bangunan kita sudah bagus, sudah dipastikan kokoh, datanya bersih, datanya valid, dan sangat andal, bebas dari sampah. Nah, karena fondasinya sudah siap, tibalah saatnya kita melihat bangunan utamanya. Apakah kecanggihan IoT itu benar-benar bisa membuat petani percaya pada data? Nah, untuk menguji hipotesis sesungguhnya, di tahap inner model, saya persilakan rekan saya, Agung Alokareng, untuk mengambil alih. Silakan, Agung. Terima kasih banyak Chandra atas pemaparan yang sangat jelas mengenai outer model. Halo Bapak dosen dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Agung Alokarang. Tadi Chandra sudah membuktikan kepada kita semua bahwa data dari 102 responden kita ibarat fondasi rumah yang sudah sangat kokoh, bersih, dan valid. Nah, karena instrumennya sudah terjamin, sekarang saatnya kita membangun rumahnya. Kita masuk ke tahap evaluasi inner model. Jika outer model adalah uji quality control dari kuesionernya, maka inner model adalah pembuktian sesungguhnya. Di tahap ini, kita akan melihat seberapa kuat model AgriSense ini mampu memprediksi kenyataan di lapangan dan kita akan membedah jalur sebab akibat antar variabelnya. Mari kita lihat hasilnya. Indikator yang pertama kita analisis adalah nilai R-square. Coba teman-teman perhatikan angka yang muncul di layar. 63,8%. Dalam sistem informasi dan statistik, angka ini memiliki makna yang sangat mendalam. Angka 63,8% ini masuk dalam kategori prediksi moderat hingga kuat. Implikasinya apa? Artinya, variasi tingkat kepercayaan dan kebijakan data dari para pengelola gudang dan petani itu sebesar 63,8% sukses dijelaskan oleh 4 variabel yang kita bangun di AgriSense, yaitu analisis masalah, efektivitas IoT, keunggulan layanan, dan tata kelola teknologi informasi. Lalu bagaimana dengan sisanya yang 36,2% itu? Sisa persentase ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar jangkauan penelitian kita. Misalnya, tingkat literasi digital bawaan petani, regulasi pemerintah daerah, atau bahkan kondisi ekonomi mereka. Namun, mampu memprediksi hampir 64% perilaku penggunaan hanya dengan 4 variabel membuktikan bahwa kerangka pikir proyek AgriSense kita sudah sangat relevan dengan kebutuhan industri. Dengan model yang terbukti kuat tadi, kita melangkah ke pembuktian hipotesis. Di Smart Plus 4, kami menjalankan algoritma yang disebut bootstrapping. Secara sederhana, bootstrapping ini mensimulasikan data kita berulang kali untuk melihat apakah hubungan antar variabel itu benar-benar terjadi atau hanya kebetulan belaka. Untuk menyatakan sebuah hipotesis itu diterima atau punya pengaruh yang signifikan, ada 2 syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Pertama, nilai t-statistics harus di atas 1,96 dan kedua, margin error atau p-values harus di bawah 5% atau lebih kecil dari 0,05. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka hipotesis kita harus tolak. Atau hipotesis itu harus kita tolak. Maka, mari kita bedah hipotesis pertama dan kedua yang ternyata memberikan temuan yang sangat mengejutkan bagi kami sebagai peneliti. Kita masuk ke hipotesis pertama atau H1. Di sini, kami berasumsi bahwa jika pengguna sadar bahwa masalah fluktuasi suhu gabah itu berbahaya, maka mereka pasti akan percaya pada sistem AgriSense ini. Namun, mari kita lihat fakta dari bootstrapping.
nilai T-statistik hanya 1,769, artinya itu di bawah standar 1,96, dan p-values berada di 0,07, itu ada di atas batas standar kita 0,05. Hasilnya, secara statistik, hipotesis 1 ditolak. Implikasi dari penolakan ini sangat menarik karena fenomena ini bisa disebut sebagai awareness paradox atau paradoks kesadaran. Para petani dan distributor sebenarnya tahu persis dan sangat sadar bahwa gabah mereka sering rusak di gudang. Tapi sekedar mengetahui bahwa AgriSense bisa menganalisis masalah tersebut tidak otomatis membuat mereka menyerah atau menyerahkan kepercayaan datanya ke aplikasi kita saja. Ibarat seperti orang sakit. Kita tahu bahwa sakit parah, tapi kita tidak langsung percaya meminum obat dari dokter yang baru kita temui, bukan? Kesadaran akan masalah adalah langkah awal, tapi ia bukan penentu tumbuhnya trust atau kepercayaan. Jika masalah nyata tidak membuat mereka percaya, bagaimana dengan kecanggihan teknologi? Kita masuk ke hipotesis kedua, yang mana asumsi kami adalah kecanggihan perangkat keras atau efektivitas operasional IoT itu seperti kipas exhaust otomatis dan sensor pendeteksi suhu real-time pasti akan membuat pengguna terkesima dan akhirnya percaya. Lagi-lagi, Smart Plus membuktikan bahwa kami salah. Coba perhatikan angkanya. Ini bahkan lebih rendah dari hipotesis pertama. T-statisticsnya anjlok di angka 0,990 dan p-values melambung ke angka 0,322. Hipotesis 2 mutlak ditolak. Koefisiennya, jalurnya pun sangat lemah, hanya 0,115. Bagaimana kita menginterpretasikan temuan ini untuk industri? Ini adalah bukti nyata dari fenomena hardware versus trust disconnect. Pengguna memang mengakui bahwa fitur otomatisasi IoT sangat mempermudah kerja fisik mereka di gudang. Mereka suka kipasnya menyala sendiri saat lembab. Tapi, efektivitas alat di lapangan tidak ada hubungannya dengan keamanan data. Canggihnya sebuah perangkat keras mendeteksi suhu tidak bisa meyakinkan seorang pengepul gabah bahwa data panen mereka tidak akan bocor ke kompetitor. Teknologi hardware menyelesaikan masalah fisik, tapi gagal menjawab masalah psikologis terkait privasi dan keamanan. Hal ini membawa kita ke sebuah kesimpulan sementara yang memicu tanda tanya besar. Bapak dosen dan teman-teman sekalian, jika pengguna sudah sadar akan masalah kerusakan gabahnya, tapi itu tidak cukup. Dan jika mereka sudah diberikan alat IoT yang super canggih dan efektif di lapangan, tapi ternyata itu juga belum cukup untuk memenangkan kepercayaan mereka terhadap sistem kita, lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya menjadi rahasia untuk membangun kepercayaan pengguna di industri rantai pasok pertanian ini? Apa sebenarnya yang mereka cari? Jawaban dari teka-teki ini adalah ada pada hasil hipotesis 3 dan 4 yang akan dikupas tuntas beserta kesimpulan akhirnya oleh rekan saya, Julio. Kepada Julio, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih rekan saya Agung atas pertanyaan yang sangat menggugah tadi. Halo Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Julio Remo Polotongan. Mari kita langsung saja bedah jawabannya. Pada slide ke-19 ini, kita sampai pada hipotesis 3 atau H3, yang dimana menguji apakah keunggulan layanan dan rantai pasok atau KL berpengaruh positif terhadap kepercayaan pengguna atau KD. Bapak Ibu bisa melihat pada layar, angkanya berwarna hijau, yaitu nilai T-statistik kita mencapai 2,58 dengan p-value 0,040. Hipotesis ini diterima. Ini adalah temuan pertama yang krusial. Mengapa ini penting? Karena di dunia pertanian ini, produk bukan hanya soal bisa dipakai,
tapi soal transparansi. Petani atau pelaku gudang baru akan menaruh kepercayaan penuh jika sistem AgriSense mampu menyajikan riwayat kualitas gabah mereka secara transparan. Ketika mereka bisa melihat tracking perjalanan gabah mereka dari saat masuk gudang hingga keluar, disitulah rasa percaya itu tumbuh. Keunggulan layanan di sini adalah tentang memberikan kepastian tentang informasi, supaya semua itu terasa transparan. Sekarang, mari kita bergeser ke slide 20. Ini adalah bintang utama dari penelitian kita. Hipotesis 4 atau H4, ini adalah pengaruh tata kelola TL terhadap kepercayaan data KD. Perhatikan angka di layar. Angka ini adalah T statistik melonjak tajam ke 3,145 dengan p-value 0,002. Ini statusnya berarti diterima dan menjadi jalur paling signifikan dalam model kita. Apa artinya itu? Tata kelola TL yang mencakup stabilitas sistem, dashboard pelaporan yang user-friendly, keamanan cloud, dan kecepatan respon. Ini adalah fondasi yang harga mati. Pengguna AgriSense tidak butuh sistem yang hanya canggih di atas kertas, namun mereka butuh sistem yang bisa diandalkan. Dashboard yang macet atau data yang sering hilang saat diakses akan menghancurkan kepercayaan secara instan. Hasil ini membuktikan bahwa stabilitas infrastruktur adalah pendorong kritis yang jauh lebih berpengaruh daripada sekedar fitur-fitur teknis tambahan. Ini adalah insight yang sangat berharga bagi tim pengembang. Kemudian, pada slide ini juga adalah cerminan dari seluruh kerja keras kita. Jika kita hanya melihat rangkumannya, ada yang kontras dan yang menarik. Pada H1 dan H2 yang berfokus pada analisis masalah dan efektivitas operasional IoT, itu justru ditolak. Why? Kenapa? Apakah petani tidak butuh sensor IoT yang canggih? Tentu butuh. Tapi, dari data ini, kita belajar satu hal psikologis. Secanggih apapun sensor suhu dan kelembapan yang kita pasang di gudang, itu tidak otomatis membuat pengguna percaya pada sistem dan data kita. Mengapa? Ya karena sensor adalah fisik, sedangkan kepercayaan adalah mental. Pengguna menilai kepercayaan bukan dari berapa banyak sensor yang kita pasang, melainkan dari bagaimana sistem itu memberikan laporan yang jujur dan dapat diakses kapan saja. Itu sama saja kita balik ke poin yang tadi, yaitu transparansi. Nah, kita sampai di penghujung. Dari seluruh analisis yang sudah saya dan teman-teman saya paparkan sebelumnya, di sini ada hal menarik, yaitu satu kesimpulan emas yang harus kita bawa pulang. Kepercayaan terhadap sistem AgriSense tidak bisa sekadar dibeli lewat canggihnya perangkat keras sensor IoT saja. Kita telah melakukan kesalahan asumsi jika mengira bahwa semakin banyak sensor, maka semakin tinggi kepercayaan. Data kita menunjukkan sebaliknya. Fokus utama untuk membangun fondasi kepercayaan di ekosistem pertanian digital ini justru terletak pada dua hal. Yang pertama itu adalah transparansi rekam jejak, dan yang kedua adalah stabilitas infrastruktur perangkat lunak. Jadi, di era transformasi digital ini, software dan data governance atau tata kelola data justru menjadi jantung yang menentukan apakah teknologi tersebut akan diadopsi atau ditinggalkan oleh para pelaku industri pertanian. Lalu, apa langkah selanjutnya? Tim kami telah merumuskan dan akan merumuskan rekomendasi strategi bagi pengembangan AgriSense. Yang pertama, alokasi investasi. Berhentilah kita hanya mengejar fitur hardware baru, tetapi mulailah mengalokasikan
prioritas investasi lebih besar ke arah keamanan data dan pengembangan antarmuka atau user interface yang transparan tentunya. Petani butuh dashboard yang mudah dipahami, yang tidak membingungkan. Kemudian yang kedua, fokus pada stabilitas atau zero downtime. Infrastruktur sistem cloud harus dibangun sekuat mungkin agar tidak ada gangguan. Kepercayaan itu seperti gelas kaca. Kalau pecah karena sistem error, itu sulit untuk diperbaiki. Yang ketiga, edukasi. Jangan asumsikan pengguna tahu bahwa data mereka aman. Tetapi, sampaikan secara eksplisit dalam sosialisasi bahwa data mereka dijaga oleh sistem yang terkelola dengan baik. Edukasi ini adalah bagian integral dari manajemen kepercayaan. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, demikianlah presentasi dari hasil analisis Smart PLS 4 dari proyek AgriSense kelompok kami. Perjalanan kami dalam riset ini menyadarkan kami bahwa teknologi bukan sekedar tentang benda, tapi tentang hubungan. Hubungan apa? Hubungan antara mesin dan manusia yang dimediasi oleh kepercayaan. Kami semua berharap temuan ini membawa pandangan baru bagi transformasi digital di sektor agrikultur Indonesia agar menjadi lebih efisien dan terpercaya. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Okta Nofri SE MES PhD atas bimbingan yang sabar dan arahan teknis yang sangat berharga selama penyusunan laporan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami. Saya Julio Rima Pelotongan, mewakili Akram, Chandra, dan Agung, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.